Semuanya. Lagi pasti, makasih. Ya, di sini seperti sinyalnya kurang stabil. Saya harap suara saya tidak terganggu oleh sinyal yang terkadang turun naik. Ya, sahabat-sahabat Rani yang terkasih, kita kembali memasuki pekan ini, Senin 27 Oktober 2025. Kita disapa oleh firman Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Marilah kita mendengarkan sabda Allah ini. Pada satu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, untuk merenungkan pesan Injil pada hari ini, saya mengawali dengan kisah begini. Sepasang insan yang dialami oleh bapak ibu yang menikah, ketika masih pacaran, Anda tidak punya peraturan, tetapi Anda saling mencintai, dan cinta itu melahirkan peraturan. Peraturan kapan bertemu, apa dibicarakan, dan sebagainya. Dengan kata lain, cinta adalah dasar. Cinta adalah unsur utama dari relasi tersebut. Kemudian agar cinta itu berbuah dan dipelihara dan diawetkan agar terus berbuah, maka Anda masuk ke dalam kehidupan perkawinan. Dengan kata lain, legalitas atas cinta itu diikat dalam sakramen perkawinan. Agama lain juga pasti punya regulasi untuk memelihara cinta tersebut. Nah, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkan seorang wanita 18 tahun dirasuk oleh roh jahat, iblis. Dan pada hari Sabat Yesus menyembuhkan dia. Dan justru yang gusar adalah pemimpin rumah ibadat. Dan dia berkata demikian, "Ada 6 hari untuk bekerja. Maka datanglah pada salah satu hari tersebut untuk disembuhkan." Nah, ucapan pimpinan rumah ibadat ini benar. Sangat setuju saya dengan ucapan ini. Karena dia sebagai pemimpin rumah ibadat agama Yahudi, ia menegakkan peraturan Taurat Musa, itu menyampaikan apa yang jadi tupoksi dia, tanggung jawab dia, memelihara hari Sabat. Namun pertanyaan berikut muncul, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus mau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu ada peraturan tersebut? Ternyata
ada maksud yang jauh lebih dalam dari tindakan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Injil hari ini kalau diletakkan di dalam Lukas dari bab 9 ayat 51 sampai dengan bab 19 ayat 27, di sana dibicarakan tentang siapa Tuhan kita Yesus Kristus atau identitas Yesus dan kerajaan Allah. Oleh karena itu di sini ada dua hal yang Yesus sampaikan. Yang pertama, bahwa belas kasih Allah, cinta Allah kepada manusia itu menjadi dasar dari kehidupan manusia dengan Allah. Dasar kehidupan ibadah. Sehingga tanpa diminta wanita itu, dia menyembuhkan wanita tersebut. Dengan kata lain, belas kasih melampaui peraturan eksternal yang kelihatan suci dan baik. Saudara kita, Yesus Kristus hendak melawan agama yang disebut agama legalitas agama yang terlalu menekankan hukum, sehingga pimpinan rumah ibadat tadi tidak menyadari bahwa hukum Sabat tidak menyembuhkan orang yang kerasukan roh, iblis, tetapi kuasa Allah itulah harus dibiarkan hidup untuk menyembuhkan orang. Jadi jebakan orang yang terlalu strict dengan peraturan berbahaya sekali. Tidak mampu melihat kerja setan di balik itu, dan ini membutuhkan iman dan membutuhkan kasih Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus melakukan ini untuk menyampaikan apa itu dan siapa itu dia. Di tadi itu menunjukkan kerajaan Allah adalah kerajaan hidup dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, siapa dia? Dia adalah Allah, dia adalah putra Allah. Hukum Taurat berasal dari Allah. Maka dia sebagai Allah dapat bertindak untuk mengatakan hukum yang lama tidak berlaku lagi. Ini telah hadir dia, Sang Sabda menjadi daging sebagai anggur keselamatan baru harus baru yang bukan peraturan. Gereja pertama-tama adalah relasi kita dengan Tuhan yang mencintai kita. Relasi kita dengan Tuhan di dalam iman yang dalam. Supaya relasi cinta itu terpelihara, relasi iman terpelihara, maka dibuat peraturan. Tapi jangan sampai peraturan itu hanya dilihat sebagai peraturan tanpa dilihat sebagai dasar menghayati iman, harap dan kasih, dan sekaligus mengevaluasi apakah peraturan itu berdasarkan iman, harap dan kasih, dan membantu iman, harap dan kasih hidup atau tidak. Di sini kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita agar cinta menjadi dasar hidup ilahi, cinta Allah kepada kita, iman kita kepada Yesus, yang kemudian membuat peraturan yang kita hayati menjadi sungguh enak dan ringan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.